Lebih Semarang menyebut 11 petani di Jawa Tengah mengalami kriminalisasi selama tahun 2025. Mereka dilaporkan ke kepolisian dengan berbagai tudingan kasus mulai dari merusak tanaman hingga menyerobot lahan. Di tengah kondisi itu, Lebih menilai pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih abai terhadap persoalan yang dihadapi para petani. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih abai soal kriminalisasi petani. Seharusnya pemerintah provinsi dengan kewenangannya mampu melakukan dorongan kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan konflik agraria ini, kata Direktur Lebih Semarang Ahmad Syamsuddin Arif kepada Tribun selepas penyampaian Catahu di kantor Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan, Kota Semarang, Rabu, 21 Januari 2026. Tahun ini. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita ya untuk kemudian membaca situasi kondisi hak asasi manusia di Jawa Tengah. Setidaknya kalau dari catatan yang kita bikin ada beberapa kondisi yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya yang kemudian kita potret adalah bagaimana ruang-ruang sipil yang makin dikebiri seperti itu. Nah, kemudian berujung terhadap adanya kriminalisasi. Nah, kriminalisasi ini bukan hanya terjadi terhadap masa aksi baik itu aksi May Day, kemudian akhir Agustus, tapi juga ada kriminalisasi terhadap petani-petani yang ada di Jawa Tengah. Setidaknya ada 3-4 lokasi dari masyarakat dampingan LBH yang kemudian saat ini mendapatkan upaya kriminalisasi dari aparat kepolisian. Mas, kalau dari tadi 3 bidang yang disampaikan. Kemudian kasusnya apa saja? Jadi dari 3 bidang itu, LAP, Sipol dan juga buruh, ada setidaknya hampir 40 kasus yang kemudian kita catatkan di dalam catatan akhir tahun ini. Baik itu secara advokasi langsung maupun kemudian advokasi isu, secara isu seperti itu. Ada 1.430 penerima manfaat secara langsung dari advokasi yang kita lakukan seperti itu ya. Yang kemudian mayoritas saat ini yang kemudian banyak sekali adalah di isu lingkungan hidup, kemudian juga isu sipil politik seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di kasus perburuhan. Kita melihat bahwa di tahun ini setidaknya ada ribuan buruh yang kemudian dia mendapatkan PHK. Yang kemudian bisa kita lihat secara jelas adalah buruh dari Sritek gitu ya, yang kemudian di awal tahun mereka mendapatkan PHK secara penuh dari perusahaan, kemudian sudah ada janji dari Presiden dan juga kementerian terkait gitu untuk kemudian memperjuangkan haknya, tapi juga sampai dengan hari ini justru mereka komplain kembali gitu karena janji-janji itu tidak dilakukan oleh pemerintah hari ini seperti itu. Kalau dibandingkan tahun kemarin ada ini nggak kenaikan penanganan kasus atau sebenarnya? Kalau terkait dengan kasus yang didampingi berkurang, tapi kalau jumlah penerima manfaatnya jadi bertambah gitu, utamanya terkait karena tadi itu ada kriminalisasi terhadap masa aksi maupun terhadap petani-petani yang ada.